Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI hari ini menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI. Omnibus Law, hal yang ramai diperbincangkan saat ini di berbagai kalangan masyarakat. Tapi apa sebenarnya Omnibus Law itu? Menurut Brian A. Garner, artinya Omnibus Law berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek, atau hal sekaligus dan memiliki berbagai tujuan. Atau bisa disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah undang-undang baru yang memuat beragam substansi, aturan, yang keberadaannya mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Omnibus Law pertama kali disuarakan pada pidato pertama Jokowi setelah dilantik sebagai presiden periode 2019 sampai 2024. Kemudian, Omnibus Law kembali didengungkan oleh Jokowi pada pidatonya setelah melantik kabinetnya. Ada 4 RUU Omnibus Law yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020. 1. RUU Cipta Lapangan Kerja. 2. RUU Kefarmasian. 3. RUU Perpajakan. Dan 4. RUU Ibu Kota Negara. Tujuan dari ditetapkan Omnibus Law di Indonesia sendiri yaitu untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan tiap peraturan perundang-undangan yang berbelit, sehingga mempermudah masuk ke investasi ke Indonesia. Setidaknya 2 poin tujuan dari perumusan Omnibus Law yang sedang kencang-kencang yang didengungkan oleh pemerintah saat ini seakan menjadi kabar baik bagi kita semua, sebelum akhirnya kita menggali jauh lebih dalam isi Omnibus Law itu sendiri. Perumusan Omnibus Law yang terkesan terburu-buru menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan RUU ini. Hal ini memperbesar kemungkinan perumusan Omnibus Law disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan penguasa. Perumusan Omnibus Law yang cepat juga berakibat memperbesar kemungkinan pemerintah hanya mempertimbangkan kemudahan investasi tanpa melihat faktor lain seperti ketenagakerjaan dan lingkungan. Penolakan terkait Omnibus Law sudah ramai dilancarkan terutama oleh kaum buruh. Penolakan ini membuat RUU Omnibus Law terkait ketenagakerjaan menjadi topik hangat. Namun, perubahan RUU di bidang perizinan tambang juga mempunyai dampak yang besar bagi lingkungan. Hanya saja, topik ini tidak sehangat RUU mengenai ketenagakerjaan. Secara garis besar, kalau kita pakai skala 1 sampai 10 gitu ya, mungkin masih di level 7 deh. Artinya kalau kita bilang sudah diterapkan secara sempurna, belum. Tetapi kalau jelek juga tidak gitu ya, artinya mungkin antara 7. Kalau kita menggunakan angka begitu ya. Oke, posisi pakar lingkungan itu satu berfungsi sebagai anggota tim teknis sekaligus berfungsi sebagai anggota komisi penilaian. Jadi memang pakar lingkungan terutama dari perguruan tinggi biasanya memang dilibatkan di dalam proses penilaian dokumen, sehingga secara umum ikut mewarnai lah kualitas dokumen AMDAL yang dihasilkan itu seperti apa. Salah satunya ya peran daripada pakar lingkungan terutama yang ada di perguruan. Kalau kita bicara secara umum begini ya, artinya semakin banyak orang yang bisa memberi masukan, harapannya akan semakin banyak memberikan informasi yang berharga gitu ya, sehingga diharapkan bahwa nanti hasil yang diharapkan itu bisa lebih mewakili dari banyak kepentingan gitu ya. Artinya begitu. Karena satu sangat tergantung daripada kompetensi, pemahaman, referensi dari si pemberi masukan gitu ya. Yang kedua sangat tergantung daripada apakah orang-orang yang memberi masukan itu punya kepentingan yang lain atau tidak. Nah ini yang rupa-rupanya ingin dicoba untuk dikurangi ambiguitas yang disebabkan oleh banyak orang gitu ya, sehingga lebih difokuskan kepada masyarakat yang terkena dampak saja. Karena tentu saja harus ada formulasi yang cukup baik supaya nanti betul-betul masyarakat yang terkena dampak itu bisa memberikan kontribusi yang sama baiknya
dibandingkan dengan masyarakat yang sebelumnya mungkin skupnya lebih lebar. Nah ini perlu formulasi, perlu ada tata cara, perlu ada pendampingan dan lain sebagainya. Mengingat masyarakat yang terkena dampak itu tidak semuanya paham tentang itu. Bisa dibayangkan kalau ada sebuah rencana kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat daerah, masyarakat adat, masyarakat yang tidak tahu banyak tentang proses perizinan lingkungan, AMDAL dan lain sebagainya, sementara dia tidak didampingi, nah itu juga bisa menjadi satu hal yang tidak baik sih kiranya. Sehingga Omnibus Law itu kan semangatnya adalah untuk mempercepat proses perizinan gitu ya, terkait investasi, yang salah satu pintunya pertama adalah izin lingkungan. Dan izin lingkungan ini salah satunya adalah dengan cara menyusun AMDAL gitu ya. Nah ini yang dianggap memang membutuhkan waktu yang cukup panjang selama ini. Salah satunya karena peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu kan dulu niatnya baik begitu ya. Diharapkan bisa lebih transparan, bisa melibatkan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Tetapi ternyata tidak selalu memberikan kontribusi yang positif. Yaitu tadi karena ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk masuk dengan berbagai macam. Nah itu kuncinya adalah ada formulasi yang cukup baik untuk bisa memberikan merubah yang tadinya banyak pihak menjadi pihak-pihak yang lebih sedikit begitu ya. Saya kira itu. Ya sebenarnya begini, izin lingkungan itu di dalam Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu posisinya ada di lingkup pengendalian, dan di dalam pengendalian dia ada di lingkup pencegahan gitu ya. Jadi secara umum izin lingkungan ini digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Fungsinya itu. Sehingga praktis kalau ada sebuah rencana kegiatan tertentu yang akan dilakukan dalam bentuk apapun begitu ya, bikin jalan tol, bikin pabrik, bikin hotel, bikin tambang dan lain sebagainya, harus mendapat izin dulu sebelum dia diperbolehkan untuk melakukan kegiatan. Nah, izin yang pertama itu adalah izin lingkungan. Kalau dilihat dari fungsinya cukup strategis, begitu ya, cukup strategis. Artinya perannya secara sistem dia cukup strategis dan memiliki peran yang cukup penting. Hanya sekali lagi bagaimana proses perizinan ini bisa dilaksanakan dengan tata cara yang seobjektif mungkin. Tantangannya kan itu begitu ya. Kasih izin tetapi prosesnya tidak baik. Ya akhirnya artinya banyak kasus sudah mendapatkan izin lingkungan tetapi implementasi di lapangannya masih banyak bolong-bolong begitu ya. Masih banyak yang bolong-bolong. Itu kenyataan. Artinya sebenarnya dari sisi sistem oke, tetapi dari sisi pelaksanaan saya kira masih banyak yang harus dibenahi. Masih banyak yang harus dibenahi sehingga nanti orang yang sudah betul-betul mendapat izin lingkungan, sekarang ya nomenklaturnya masih izin lingkungan, ya betul-betul orang yang bisa menjamin terjadinya pencegahan pencemaran terhadap lingkungan hidup juga kerusakan terhadap lingkungan hidup. Saya melihat itu hanya ganti nama begitu ya. Jadi kalau dulunya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, hanya kalau melihat prosesnya memang izin lingkungan terbit itu setelah AMDAL disetujui masih ada beberapa langkah. Jadi ada rekomendasi, ada SKKLH, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, baru izin lingkungan terbit secara bersamaan. Mungkin bahwa nanti persetujuan lingkungan itu akan menghilangkan proses SKKLH dan rekomendasi. Jadi setelah AMDAL disusun, begitu sudah disetujui langsung terbit persetujuan lingkungan hidup. Itu dari sisi waktu, time frame, memotong waktu yang cukup panjang. Karena sekarang yang berjalan pada saat AMDAL sudah disetujui, kemudian terbit rekomendasi,
sampai diterbitkannya izin lingkungan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan gitu kan, bisa memakan waktu lama. Nah ini yang dicoba untuk diperpendek begitu ya, bahwa izin lingkungan kemudian digantikan dengan persetujuan lingkungan hidup yang mungkin posisinya ada di dalam rekomendasi yang sekarang. Jadi tidak ada proses yang berlapis begitu ya, tidak ada proses yang berlapis. Proses kajiannya selama AMDAL itu masih ada, saya kira masih oke lah, masih oke. Tetapi kalau yang perlu kita khawatirkan kalau AMDAL ini nanti dihilangkan, nah itu yang harus ada sebuah upaya yang luar biasa supaya ada sebuah mekanisme yang memiliki peran dan fungsi yang sama baiknya dengan AMDAL begitu. Eksplorasi ya, izin usaha tergantung daripada kegiatan apa yang akan dilakukan di hutan misalnya. Satu, ada banyak pihak. Jadi izin operasi misalnya kegiatan penambangan, yaitu dari Kementerian SDM. Kalau penambangan yang dilakukan di wilayah, ya semua penambangan mesti izin operasinya berasal dari Kementerian SDM kan, dari SDM. Nanti kalau untuk kegiatan pariwisata ya izin operasinya dari Kementerian atau pariwisata atau instansi yang ada di bawah. Kalau hutan itu digunakan untuk kegiatan permukiman misalnya ya, jadi resort ya nanti hanya untuk izin lingkungannya selalu berada pada instansi yang membidangi lingkungan hidup. Kalau wilayah di pusat ya ada di Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau di provinsi ada di DLHK provinsi. Kalau di kabupaten kota yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota. Saya kira kita harus melihat kasusnya, penyebab kebakaran itu apa. Karena itu kelalaian daripada pemerakarsa, ya tentu saja pemberi izin tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau kebakaran itu disebabkan karena kesalahan di dalam menentukan lokasi, izin lokasi, dan terkait dengan izin-izin, ya bisa jadi. Saya kira kita harus melihat kasusnya seperti apa. Jadi bukan berarti kalau memang secara keruangan bahwa sebuah hutan itu bisa digunakan sebagai kawasan budidaya, bentuk apapun lah budidaya, misalnya sawit dan lain sebagainya, itu sudah diatur dalam rencana tata ruang nasional ataupun provinsi atau kabupaten kota bahwa ini boleh untuk wilayah sawit. Artinya kalau ada investor yang mau masuk ke sini boleh kan, ya kan? Kalau kemudian diizinkan oleh pemerintah, kan tidak ada yang dilanggar. Bahwa ini memang tata ruangnya untuk sawit, ada investor yang mau bikin kebun sawit di sini, ya saya izinkan. Kalau kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian melakukan kecerobohan yang menyebabkan ini menjadi terbakar dan nanti merembet ke sebelahnya, ya mestinya si pemberi izin menurut saya tidak bertanggung jawab. Karena memang ini sudah sesuai. Tapi kalau misalnya ini daerah yang di bawahnya ada pipa gas bertekanan, ada suplai minyak bumi, kemudian sudah diketahui diizinkan untuk kegiatan budidaya, akhirnya alat beratnya nyangkul si pipa gas, meledak, kebakaran, bisa dipertanyakan, loh ada begitu kok Anda beri izin? Oke, pada perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ke Omnibus Law itu memang kan yang menjadi salah satu kontroversial adalah luas lahan ya, yang 25.000 hektar dan 15.000. Nah,
Tetapi sebenarnya hal itu tidak hanya untuk memfasilitasi beberapa perusahaan tambang batu bara yang sudah ada, yang besar-besar, terutama di Sumatera, di Kalimantan, yang mana mereka sudah memiliki izin usaha dengan luas yang lebih daripada itu. Dan memang untuk mengetahui luas suatu daerah pertambangan batu bara kan memang harus ada kondisi geologi ya, dan tidak semua kondisi geologi itu memungkinkan suatu daerah yang luasannya terbatas itu bisa menghasilkan produksi batu bara yang besar. Sehingga hal itu sebenarnya dikhususkan sih untuk beberapa tambang batu bara dengan kondisi geologi khusus yang memang butuh area yang luas. Nah sebenarnya beberapa wilayah tambang ada sih yang suatu wilayah tambang di Sumatera atau Kalimantan itu memang luasnya ada yang lebih mereka gitu. Nah itu memang sudah dipetakan dan menjadi cadangan bagi negara. Nah, tentunya kalau menurut saya tidak hanya sekedar luas yang menjadi patokan ya, tetapi juga besar cadangan dari potensi sumber daya batu bara itu sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya sudah ada dokumen kajian atau kelayakan yang mengharuskan suatu area tambang itu butuh area yang lebih luas lagi, tetapi bisa menyediakan sumber daya atau cadangan yang cukup yang dikira layak ya bagi pemerintah, itu ya mungkin bisa saja gitu kan. Jadi memang ya yang namanya aturan kan kenapa dibuat seperti itu, pasti ada beberapa batasan-batasan yang menghindari adanya investasi tersebut. Nah hanya ya memang dengan luas yang tidak terbatas ini ya berarti kontrol dari pemerintah dan juga kementerian itu juga harus lebih banyak lagi. Misalnya memang benar-benar dengan luas sekian cadangan yang dihasilkan juga akan memenuhi. Untuk izin tambang memang berbeda-beda tergantung dari sumber daya dan komoditasnya. Kalau di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sendiri itu kan terdapat tambang mineral, tambang batuan, dan tambang batu bara. Nah, saya contohkan saja untuk batu bara itu kan masanya 20 tahun dan ada perpanjangan yang tadinya itu 2 kali 10 atau 5 tahun ya, kita bisa cek lagi. Di Omnibus Law itu kan diperbarui lagi bahwa masa ini bisa diperpanjang sesuai dengan umur tambang tersebut gitu kan. Yang tadinya itu ada batasannya masanya 2 kali tersebut sekarang menjadi sesuai dengan umur tambang ya. Nah artinya bahwa sebenarnya kita punya cadangan berapa sih, itu kita memanfaatkan selama berapa tahun. Artinya kan pengennya kalau namanya sumber daya yang ada kan diambil semua gitu kan. Jadi entah siapapun yang melaksanakan itu, entah nanti perusahaan baru atau perusahaan lama yang sudah bekerja seperti itu. Nah sebenarnya untuk Omnibus Law itu kan pengennya kita menambah dari hilirisasi ya. Hilirisasi itu artinya pengolahan lanjutannya. Jadi kita tidak hanya mengambil, tapi juga nanti yang sudah diambil itu bagaimana meningkatkan nilai jualnya. Nah, mungkin dari Omnibus Law itu pengennya sih dengan waktu yang leluasa tersebut perusahaan tuh memikirkan bagaimana hilirisasi dan peningkatan nilai jual dari tambang baik mineral atau batu bara ini. Nah, untuk masalah persyaratan dari perpanjangannya itu sendiri yang dibebaskan itu kan lelang ulangnya ya. Nah, tetapi di sini memang dari pemerintah pusat dan kementerian memang harus mengatur lagi bagaimana persyaratan tersebut tetap bisa dipenuhi oleh perusahaan kalau memang perusahaan itu yang akan tetap menambang dari sumber daya itu. Seharusnya sih
Mungkin kalau yang namanya identitas perusahaannya, terus dia setiap perpanjangan itu kan sebenarnya ada jaminan-jaminannya kan, terutama seperti jaminan kegiatan pasca tambang. Ya memang itu yang harus dirinci ulang gitu. Jadi apakah benar-benar perusahaan ini bisa menjaminkan dari persyaratan? Tapi saya rasa persyaratan tetap harus dicek ulang, kan ada yang batas tambangnya itu kan yang mereka harus memastikan bahwa perusahaan ini memenuhi aturan rencana tambang sekian tahun dan juga setelah fase tambangnya bagaimana. Kalau banyak perusahaan yang mungkin dokumen amdalnya tidak terlalu diutamakan, sedangkan kalau untuk tambang-tambang yang sudah besar itu memang ya mereka punya reputasi ya, memang amdal ini tidak bisa digantikan dan harus tetap ada, karena di sini juga kita tahu ya adanya tambang itu selain dampaknya ke lingkungan, kehidupan, itu juga terutama ke sosial. Nah yang sosial ini yang memang kita kadang-kadang tidak bisa mitigasinya kalau tidak ada dokumen amdalnya, gitu kan. Dimana kita terhadap masyarakat sekitar, terutama itu setelah pada saat ada kegiatan tambang itu apa dampaknya bagi mereka. Kemudian setelah kegiatan tambang itu berakhir juga apa dampaknya ke mereka, itu kan yang perlu dipikirkan. Sehingga kalau menurut saya ya dokumen amdal tersebut tidak bisa ditinggalkan. Ya, berarti istilahnya mungkin kalau yang pengambil keputusan, dia yang menentukan ya, dokumen ini menentukan apakah suatu kegiatan tambang bisa berjalan atau tidak. Tapi kalau dia hanya sekedar sebagai pertimbangan, itu kan berarti bisa jadi dengan adanya amdal ini tuh layak atau tidak, tetapi kegiatan tambang tetap akan berjalan gitu ya mungkin ya. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau menurut Omnibus Law yang baru bahwa amdal ini hanya menjadi sekedar pertimbangan, nah ini perlu adanya hukum lagi atau badan lagi yang mengawasi, yang menjamin. Pasal 23 angka 4 mengenai perubahan pasal 24 ayat 5, izin lingkungan diganti perizinan berusaha, sehingga mempersempit akses warga untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang menimbulkan dampak lingkungan. Pasal 23 angka 25 mengenai ketentuan larangan, yang berisi larangan buka lahan dengan cara bakar telah dihapus. Pasal 23 angka 27-31, tidak adanya ketegasan undang-undang tentang instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan LH. Indonesia memang memerlukan penyederhanaan regulasi dan kemudahan investasi, tapi apakah regulasi dan perizinan lingkungan juga harus diubah? Jangan sampai Omnibus Law hanya membabat regulasi-regulasi dan melindungi investasi tanpa memperbaiki tata kelola lingkungan dengan baik dan menempatkan rakyat berada di bawah ancaman bencana.